Kita akan melanjutkan part 2 untuk yang cara penanggulangan narkoba dan pengenalan narkoba. Nah, kita akan berbicara kali ini tentang sabu. Mungkin adik-adik pernah dengar kemarin kepolisian sudah menangkap gembong narkoba, bahkan sekelas kartel katanya, karena yang ditangkap itu suatu pabrik yang memproduksi narkoba. Mereka tangkap 1 ton sabu. Nah, apa sih sabu itu? Sabu adalah metamfetamin. Kita biasa sebut sabu atau ais atau kristal atau met. Ya. Nah, metamfetamin ini apa sih? Kita penasaran ya, bukan sabu-sabu yakiniku ya, ini sabu. Sabu merupakan zat adiktif yang bersifat stimulan. Secara dramatis mempengaruhi sistem saraf pusat. Penyalahgunaan bisa berakibat berbagai masalah kesehatan. Gangguan ingatan, kemudian perilaku psikotik, potensinya kerusakan jantung dan otak. Sangat adiktif, menyebabkan ketergantungan yang tinggi jika kita meningkatkan dosisnya. Dapat diproduksi di lab-lab kecil dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Diawali dengan penemuan amfetamin tahun 1887, metamfetamin ditemukan di Jepang pada tahun 1919. Pada Perang Dunia Kedua, menjadi ajang konsumsi amfetamin dan metamfetamin oleh kedua belah pihak. Di Amerika Serikat, mulai dilarang pada tahun 1970. Di Indonesia, mulai dengan Undang-Undang Nomor 5 1997 tentang psikotropika. Efek jangka panjangnya apa dan efek jangka pendeknya apa? Efek jangka pendeknya adalah kehilangan selera, termasuk selera makan. Makanya beberapa artis mengkonsumsi sabu supaya mereka tidak makan. Nah, berikutnya kenaikan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh menjadi naik semua. Naik denyut jantung jadi lebih kenceng ya. Nah, tekanan darahnya jadi naik, suhu tubuhnya jadi lebih hangat. Ada gangguan pola tidur. Kemudian rasa tidak pengen makan. Perilakunya aneh, tak menentu dan kadang kejam. Halusinasi ada. Semangat berlebihan, mudah marah, bahkan bisa timbul panik atau psikosis, dan konvulsi, serangan jantung, kematian akibat dosis yang terlalu tinggi. Efek jangka panjangnya adalah kerusakan permanen pada pembuluh darah, jantung, dan otak. Tekanan darah tinggi akan menetap, kemudian timbul serangan jantung, stroke, dan kematian. Kerusakan pada lever berikutnya, ginjal, dan paru-paru. Masalah pernafasan, malnutrisi, kerusakan gigi, jadi giginya jadi kecil-kecil ya, jadi keropos ya. Kita lihat artis-artis yang mengkonsumsi sabu, giginya jarang-jarang ya. Kemudian disorientasi, ketergantungan psikologis yang sangat kuat. Nah, berikutnya lagi apa? Psikosis dan depresi. Ini sabu. Kemudian yang sangat terkenal adalah MDMA, atau kita kenal dengan Inex atau ekstasi. Oh, bentuk tabletnya bagus-bagus. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bentuknya love, ada yang warnanya biru, kuning, pink, putih, macam-macam. Ada yang kemasannya seperti permen. Nah, ini adalah MDMA, atau kita sebut sebagai ekstasi. MDMA dikembangkan oleh Merck tahun 1912 dengan nama asal MDMA. MDMA itu singkatan apa sih? Metilen dioksi metamfetamin. Nah, kemudian ini dipakai untuk uji psikologis peperangan. Ini bisa untuk halusinogen juga. Bisa disebut sebagai party drug, makanya disebut ekstasi. Pernah legal di Amerika Serikat hingga tahun 84 dan di-ban tahun 85.
Di Indonesia sejak ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika itu dilarang. Paling umum bentuknya pil, namun ada pula dalam bentuk lain. Ternyata ada yang cair juga. Nah, ekstasi cair ini ada istilah GHB ya, jadi dia terdapat pada cairan pembersih kandungannya. Jadi ngeri ya. Atau kita melihat apa sih efeknya? Efeknya yang pertama adalah disorientasi ruang dan waktu. Penilaian yang salah terhadap ruang dan waktu. Tahu-tahu kita bangun tidur gitu. Kalau bangun tidur sih kita tahu ya, kita bangun ini pagi atau sore ya gitu ya. Kadang-kadang kita bingung ya. Tapi ekstasi ini nggak bangun tidur sekalipun itu juga bingung antara ruang dan waktu. Di mana ini jam berapa gitu. Rasa sayang yang salah, kebingungan, depresi, permasalahan tidur, ya kegelisahan yang kuat, paranoid, kemudian ototnya menegang, drug cravings, kehilangan kesadaran, kedinginan, rahangnya gemeretak, pandangan kabur, nausea. Efek jangka panjangnya apa? Kerusakan otak dalam jangka panjang yang mempengaruhi ingatan dan daya pikir. Bahkan bisa jadi gila loh kalau kebanyakan mengkonsumsi barang ini. Kerusakan bagian otak yang berfungsi pada kemampuan untuk belajar, berpikir, tidur, dan emosi. Depresi, gelisah, hilang ingatan, gagal ginjal, hemoraging, psikosis, penyakit jantung, konvulsi, kematian. Wow, apakah Anda akan menyanyiakan waktu Anda untuk mengkonsumsi barang-barang haram seperti ini menuju ke kematian? Tentu tidak. Kemudian ada inhalan, dihirup. Biasanya yang hirup ini anak-anak di pinggir-pinggir jalan. Mereka hirup lem. Ada lem, ada bensin ya, macam-macam mereka hirup. Inhalan ini adalah uap dari gas beracun atau zat beracun yang dihirup untuk mendapatkan rasa haid. Lebih dari 1000 jenis bahan rumah tangga dan bahan umum dapat disalahgunakan, misalnya lem, thinner, sebai sepatu, bensin, dan lain-lain. Kebanyakan produk ini memberikan efek anestetik, memperlambat fungsi tubuh. Dapat merusak jantung, ginjal, otak, lever, sumsum tulang, dan organ yang lainnya. Penggunaannya langsung bekerja pada sistem saraf untuk memberikan dampak perubahan pikiran. Dalam beberapa detik penggunanya akan mengalami kemabukan dan dampak serupa alkohol. Ini biasanya yang dihirup oleh anak-anak jalanan. Mereka bergerombol, kemudian hirup lem, dikasih plastik ya. Kemudian mereka masukkan plastiknya ke hidung, seperti ini mereka hirup. Efek jangka pendeknya apa? Mabuk, pusing, bingung, ketidakmampuan koordinasi gerakan, halusinasi, delusi, bermusuhan, apatis, menghalangi penilaian, tidak sadar, sakit kepala, ruam di sekitar hidung karena ketempelan tadi zat-zat tersebut. Dan bahkan mulutnya pun juga ada ruam-ruam, ada luka-luka, memacu denyut jantung dan menimbulkan kematian kalau overdosis. Jangka panjangnya apa? Lemah otot, disorientasi, koordinasi tubuh yang lemah, iritasi, depresi, kerusakan serius pada jantung, lever, ginjal, otak, penurunan daya ingat, dan intelijensia, jadi orangnya jadi bodoh, gak bisa mikir, penurunan dan hilangnya daya dengar, jadi budek, tuli, kerusakan tulang sumsum, dan berujung pada kematian. Kemudian ada pil BK, yang macam-macam. Ada yang namanya Dumolit, ada yang namanya Kanax, ada yang namanya Rohypnol, dan lain-lain. Kemudian ada heroin, morfin, dan putau. Mungkin kita pernah dengar ya, heroin, morfin, dan putau. Ini berasal dari resin tanaman popi yang diolah menjadi morfin dan heroin. Heroin pertama kali diproduksi legal tahun 1998 oleh Bayer sebagai obat TBC dan ketergantungan opium. Kebanyakan digunakan dengan menyuntik, mengakibatkan risiko tambahan untuk penderita AIDS
karena penderita HIV/AIDS itu ditularkan melalui suntikan, dan infeksi penyakit menular lainnya misalnya hepatitis B, hepatitis C disalahgunakan oleh jutaan pecandu di dunia yang tidak dapat menahan dorongan untuk terus menggunakannya setiap hari. Efek jangka pendeknya apa? Efek jangka pendeknya adalah memperlambat nafas, mengaburkan fungsi-fungsi mental, nausea, muntah-muntah, terbius, hipotermi, koma. Efek jangka panjangnya apa? Melemahkan sistem imun, penyakit pernafasan, kelemahan otot, lumpuh sebagian, mengurangi daya seksual dan impotensi, gangguan menstruasi, gangguan seks pada pria dan wanita, kemudian kehilangan ingatan, kemampuan intelektual juga jadi hilang, introversion, depresi, insomnia, dan terakhir kematian. Apakah Anda mau seperti ini? Enggak, bukan? Nah, berikutnya adalah kokain. Kokain ini berasal dari ekstraksi tanaman daun koka, Erythrochyllum. Bersifat stimulan dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Kebanyakan penggunaan dihirup, di mana bubuk kokain diserap oleh aliran darah melalui jaringan dan rongga hidung. Jadi hidungnya ini banyak yang terjadi iritasi. Efek jangka pendeknya apa? Kehilangan selera makan, naiknya denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh jadi ikut naik. Nafas pendek, pupil mata membesar, gangguan pola tidur, nausea, hiperstimulan, perilakunya aneh, tidak menentu, dan kadang kasar, halusinasi, euforia tinggi, gelisah, paranoid, depresi, sakau, panik, psikosis, dan konvulsi. Jangka panjangnya, kerusakan permanen pada pembuluh darah, jantung, dan otak. Kemudian tekanan darah tinggi, kerusakan lever, ginjal, paru-paru, kerusakan jaringan di selaput hidung, penyakit menular, dan abses bila melalui injeksi. Kemudian malnutrisi, halusinasi, masalah seksual dan reproduksi, disorientasi, apatis, gangguan emosional, delirium atau psikosis, dan depresi berat. Nah, saudaraku, jangan coba-coba mengkonsumsi apa yang saya ceritakan ini, karena dampaknya akan luar biasa. Tadi saya sudah bilang, rumah sakit jiwa, penjara, dan kematian. Shalom.